Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara, di dalam mitologi Yunani, dewa kesempatan dilukiskan dengan kepala botak di bagian belakang dan rambutnya hanya di bagian depan. Dan dia mempunyai sayap di kakinya. Sehingga dewa kesempatan berjalan cepat sekali. Dewa kesempatan itu jarang lewat, maka manusia harus mencarinya. Kalau dewa kesempatan itu lewat dan manusia berusaha untuk mengejarnya, ia tidak mungkin dapat menangkapnya karena ia mempunyai sayap di kakinya. Lagi pula, manusia tidak bisa menangkapnya karena kepala bagian belakangnya botak. Tetapi, jika manusia selalu bersiap untuk menangkapnya, maka ia bisa menangkapnya dengan memegang cepat rambut yang ada di bagian depannya. Saudara-saudara, ini hanya sebuah mitologi. Tetapi ada pelajaran baik yang bisa kita pelajari, yakni orang bodoh selalu membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Orang pandai mencari dan mengambil kesempatan. Saudara, dari bacaan hari ini, Kisah Para Rasul 26 ayat 19 sampai dengan 29, kita diingatkan melalui pengalaman Paulus bagaimana ia dalam sebuah situasi yang sulit yang dia sedang hadapi, di mana ia dituduh menentang bangsa Yahudi dan hukum Taurat, padahal ia tidak pernah melakukan hal itu. Kasus yang dia alami ini membuat Paulus akhirnya naik banding kepada Kaisar dan menyatakan pembelaan dirinya di hadapan Raja Agripa. Saudara, situasi ini memang sulit bagi Paulus, tidak mudah bagi Paulus. Tetapi Paulus melihat inilah sebuah kesempatan emas yang dia harus ambil, dan dia harus gunakan kesempatan itu dengan baik. Saudara, di dalam pembelaan dirinya, justru Paulus memakai kesempatan itu untuk menyaksikan sebuah kebenaran tentang Yesus yang mati dan bangkit itu, baik di hadapan Kaisar maupun di hadapan Raja Agripa, supaya setiap orang yang percaya dan bertobat memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Saudara, karena itulah Paulus dengan berani mengungkapkan kebenaran itu di hadapan Raja Agripa. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus, kalau kita lihat dan kita baca, apa yang disampaikan oleh Raja Agripa? Dia berkata kepada Paulus, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dan saudara, kalau kita bisa katakan, saat itu dia memang belum percaya kepada Yesus. Tidak jadi soal. Tapi Paulus akan mendoakan supaya atau agar Raja Agripa bahkan orang-orang lain juga menjadi seperti Paulus yang percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui perenungan ini kita diajak untuk kembali menyadari bahwa di tiap kesempatan keseharian hidup kita, dalam situasi yang baik ataupun tidak baik, Tuhan selalu memberi kita ruang dan waktu untuk bisa mempersaksikan kehadiran Kristus di dalam hidup kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita berjumpa dengan banyak orang dengan berbagai pergumulan yang sedang mereka hadapi.
Karena itulah saudara-saudara, baik melalui pemberitaan firman atau melalui sikap dan perbuatan baik, juga tutur kata kita selalu bisa mempersaksikan Kristus yang penuh rahmat itu. Saudara, maukah kita menjadi orang pandai yang mencari kesempatan dan yang mengambil kesempatan itu sebagai waktu yang baik untuk kita mempersaksikan Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan selama hari masih siang. Sebab pada waktu malam tidak ada seorang pun dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami melihat hari dan waktu yang kami lewati dalam hidup ini sebagai sebuah kesempatan yang harus kami ambil, supaya kami bisa mempersaksikan tentang Engkau di dalam hidup kami bagi orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa.